Jeep siap melayani, setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemirsa sudah pernah mendengar bank sampah? Wah, ini menarik sekali nih pemirsa, karena saya baru saja kemarin berkunjung ke bank sampah yang lagi hits di Jakarta. Dan bahagia sekali pemirsa, karena hari ini kita sudah terhubung secara virtual bersama dengan penanggung jawab bank sampah yang sedang hits tersebut, yakni Bank Sampah Berseri Ciganjur, Marpudin. Assalamualaikum Pak Marpudin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mas Aldi. Gimana Mas Aldi? Sama kabar baliknya? Tentunya baik Pak Marpudin, Alhamdulillah. Pak Marpudin sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Pak? Ada kesibukan juga sehari-hari biasa, pengelolaan lingkungan, ya termasuk salah satunya ya di bank sampah ini. Wah, saya kemarin ke sana Pak, namun kita nggak ketemu nih. Bapak lagi sibuk nih jadwal show-nya ya Pak. Namun Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu nih Pak. Namun saya hari ini tidak sendiri karena saya bersama dengan warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV. Untuk itu terima kasih nih Pak Marpudin sudah berkenan hadir di layanan Jakarta On TV. Pak Marpudin, kita akan berbicara mengenai bank sampah dan juga tentunya mengenai isu lingkungan Pak. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Pak. Baik pemirsa, di mana saja berada, khususnya untuk layanan Jakarta On TV. Perkenalkan, saya Marpudin selaku penanggung jawab Bank Sampah Berseri yang ada di RW 06 Kelurahan Ciganjur. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Pak Marpudin, sebagai sarana edukasi publik, seperti apa gambaran bank sampah dan secara singkat kegiatan apa yang dilakukan di sana, Pak? Oh, baik Mas Aldi. Kalau kita bicara tentang bank sampah, mungkin agak panjang juga nih. Jadi salah satu bank sampah yang selama ini kita bina, di mana sebagai salah satu titik untuk penampungan sampah yang sudah dipilah oleh warga. Nah, ini tentunya kita kumpulkan di sini, dan nanti di sini kita akan pilah-pilah dan kita tentukan sesuai jenisnya oleh para penggiat bank sampah yang selama ini kita bina dan kita dirikan ini. Lalu apa yang melatar belakangi berdirinya Bank Sampah Berseri Ciganjur? Dan apa nih Pak yang menjadi semangat teman-teman di sana Pak? Gini Mas Aldi, mengingat di lingkungan ini, khususnya bumi yang kita pijak ini adalah memang harus kita rawat, kita lindungi, sehingga terpikir, khusus saya pribadi, sehingga saya bentuklah penggiat dengan didampingi dan disupport dari unsur Sudin Lingkungan Hidup, juga dari Satpol Kecamatan, Satpol EH Kecamatan, berikut juga dari kelurahan yang mendukung program kami, sehingga kami ini berupaya untuk mendirikan salah satu bank sampah, yang mana tujuan kami adalah supaya ini Jakarta ini terbebas dari sampah, yang mana kita ketahui bahwa sampah yang selama ini dikirim ke Bantar Gebang itu satu hari kurang lebih mencapai sampai 70 ton per hari. Dari situlah terpikir oleh kami ini bagaimana caranya kita untuk pengurangan sampah. Artinya mungkin kalau secara realnya untuk sekaligus bersih dengan sampah barangkali tidak mungkin. Hanya kita berusaha untuk mengurangi sampah yang selama ini menumpuk dan menjadi masalah. Itu hampir setiap hari kita bermasalah dengan sampah. Dan dari itulah kita berupaya dari sekecil mungkin kita upayakan dalam pengelolaan sampah yang mana
barangkali itu sampah tidak bermanfaat, kita manfaatkan sehingga bisa menjadi nilai ekonomis yang mana bisa menjadi tambahan buat warga kami khususnya, buat daya tambah ekonomi. Wah, ini yang menarik nih Pak, tentunya bagi saya dan juga pemirsa layanan Jakarta On TV, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Marpudin dan warga Ciganjur ini sangat menarik perhatian bagi kami nih Pak, yakni merubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai, yaitu sampah, menjadi sesuatu yang punya nilai, bahkan punya nilai ekonomis. Luar biasa Pak Marpudin. Lalu sebenarnya sesulit apa Pak merubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ini? Dan seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Pak Marpudin dan juga teman-teman di sana kepada warga sekitar Pak? Terkait pengolahan sampah, memang boleh dibilang sebetulnya kalau kita praktek langsung ya nggak sulit-sulit amat ya. Barangkali kalau kemarin-kemarin hanya cuma mendengar materi-materi, tapi kalau kita nggak terjun langsung agak berat. Nah, setelah kita laksanakan, alhamdulillah kita selalu memakai metode, pakai sistem konsep 3R yang kita pakai ini. Yaitu kita ketahui bahwa dalam konsep 3R itu diantaranya yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, itulah yang kita terapkan, di mana kita berupaya mengedukasi warga. Yang pertama ini kita mengedukasi tentang masalah reduce. Reduce itu artinya kita mengedukasi warga untuk mengurangi, bagaimana cara mengurangi penggunaan sampah. Nah, ini bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Nah, itu salah satu yang kita terapkan. Kemudian di samping itu kita terapkan yang keduanya, reuse juga. Setelah kita mengurangi, kemudian kita menggunakan kembali. Dalam penggunaan kembali ini seperti yang sudah tidak terpakai, nah ini salah satunya bisa kita pakai dalam penggunaan kembali itu. Berupaya mungkin kita jangan terlalu menggunakan barang yang sekali pakai. Seperti kita umpamakan kita memakai lap. Kalau masih kita punya serbet, kenapa kita beli tisu? Nah, itu kan yang bahan sekali pakai kita ini. Nah, kita terapkan semaksimal mungkin barang yang bisa kita pakai ya, seperti serbet. Nah, itu buat sehari-hari kita. Dan di samping itu juga seperti ada bekas kertas kopi atau sampul kopi. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan kembali, dalam artian bahwa ini kita bisa menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian kita juga menerapkan recycle, di mana kita akan mendaur ulang. Mendaur ulang dalam artian kalau kita di sini mendaur ulang seperti galon air itu sebisa mungkin kita kemas, yang mana itu akan kita jadikan pot bunga sebagai hiasan. Dengan demikian itu akan menjadi nilai juga, di mana kalau kita membeli pot itu kan akan mengeluarkan biaya. Kalau kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tak terpakai itu kita fungsikan kembali, ya seperti kayak ada tas yang nggak kepakai, kemudian ada kaleng bekas ataupun panci, termos dan segala macam, itu kita kemas, kita buatkan sebagai wadah untuk menanam tanaman hias. Ada juga seperti kantong bekas plastik minyak curah ataupun minyak yang udah ada kemasan seperti yang kita tahu berbentuk plastik itu sebenarnya kita bisa manfaatkan. Kita kasih bunga, kita tempel-tempel di tembok. Nah, itulah salah satu cara kita di sini di bank sampah ini untuk pengendalian pengurangan sampah yang ada di bank sampah Berseri ini. Sangat menarik Pak Marpudin, namun kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Pak? Baik, Mas Ade. Kita kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan penanggung jawab Bank Sampah Berseri Ciganjur, Marpudin. Pak Marpudin, jika masyarakat ingin mendirikan bank sampah, hal apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Sebetulnya gini, kalau kita pengen mendirikan bank sampah, terutama yang harus kita terapkan adalah kemauan diri sendiri. Karena dengan kesadaran itulah yang kita bisa bangkit. Karena kalau dengan kesadarannya rendah, ini akan sulit juga untuk mendirikan suatu bank sampah. Artinya bisa mandek di tengah jalan. Tapi dengan demikian, sebetulnya kalau memang kita mau mendirikan bank sampah, nanti tinggal kita bagi-bagi ilmu kepada yang lain, bagaimana caranya kita berawal untuk mendirikan bank sampah, kemudian juga memilah sampah organik dan anorganik, begitu pula yang organik kita kelola supaya menjadi pupuk dan sebagainya, yang itu bisa kita manfaatkan juga sebagai salah satu langkah kita untuk pengurangan sampah ini. Memang salah satunya, memang ini dimanapun sebetulnya harus kita ikut sertakan peran serta seluruh warga masyarakat untuk sadar dalam pengurangan sampah ini. Langkah awal kalau kita mendirikan bank sampah yang kita persiapkan, barangkali kita harus karena kita nggak bisa bekerja sendiri, paling nggak kita membentuk suatu tim. Jadi kita bikin kepengurusan terlebih dahulu. Dengan kepengurusan tersebut, ya sumpama kita bentuklah ada ketua, sekretaris, bendahara. Di samping itu sebagai penggiatnya ada beberapa orang. Disitulah kita terapkan, dengan kita terapkan dari struktur tersebut, baru kita edukasi kepada warga untuk memilah sampah. Kita edukasi kepada masyarakat supaya rajin-rajin memilah sampah, sehingga yang mana tadinya sampah itu hanya sebagai barang yang tidak bermanfaat, kita edukasi supaya ini bermanfaat dan menjadi nilai ekonomis buat kita dan dapat membantu biaya dapur lah. Gitu. Setuju Pak Marpudin, kemauan diri sendiri, kesadaran atau niat begitu, ini memang satu hal yang sangat penting untuk kita memulai sesuatu hal yang baik. Begitu ya Pak? Betul. Lalu tadi saya juga mencatat nih, hal penting lainnya adalah Bapak juga menyampaikan harus ada komitmen bersama dengan adanya kepengurusan, begitu ya Pak, di lingkungan sekitar untuk mendirikan bank sampah. Dan tadi saya juga ada hal yang menurut saya itu juga harus diperjelas nih Pak, terkait dengan edukasi nih Pak. Terkait dengan sosialisasi nih, seperti apa konkretnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh Pak Marpudin dan teman-teman dari Bank Sampah Berseri Ciganjur ini Pak? Jadi memang prosesnya memang luar biasa panjang. Jadi kita selalu mensosialisasi di mana ada pertemuan, baik di pertemuan bulanan bapak-bapak, ibu-ibu, Karang Taruna. Biasanya nggak menentu, ada pertemuan apapun harus saya sampaikan untuk selalu pengurangan sampah. Dalam hal ini memilah-milah. Bahkan pada saat sosialisasi itu sempat ada yang saya menyampaikan sampai ada yang bertanya, kalau nanti sampahnya dipilih-pilih, berarti kita katanya sudah mengurangi pendapatan pemulung dong. Sampai ada yang segitunya. Akhirnya saya jelasin, jangan sampai salah persepsi, bahwa tugas kita di sini memilah sampah. Adapun nanti hasilnya semua silakan. Apakah itu mau disedekahin sama pemulung, mau dijual, intinya kita itu di rumah masing-masing sudah giat, sudah mengerti pengolahan sampah dan pemilahan sampah. Bukan berarti kita mengurangi pencaharian orang, enggak. Karena memang itu sumber pencaharian dia. Makanya dari samping itu kita sampaikan lagi kepada masyarakat agar mengertilah bahwa tujuan kita ini untuk memilah supaya kita ini jangan terlalu banyak menggunakan bahan-bahan
yang itu sulit untuk masa terurainya. Bahkan kalau bisa kita memakai bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Itu seperti kita ambil contoh, seperti kita menggunakan baterai. Sekarang kan udah mode charger. Nah itu yang dibilang lebih efisien. Dengan demikian Mas Ali akhirnya kita terjunlah bersama penggiat ini untuk mengetahui bahwa warga ini sudah mulai ada pemilahan atau belum. Dengan itu kita terapkan dari para penggiat ini, kita taruh dari masing-masing setiap RT ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, didatengin ke warga sambil memeriksa mana warga yang sudah memilah dan yang belum. Sambil ibu-ibu penggiat nih Bu Kader bawa timbangan. Dan di situ kita timbang yang organik dan yang anorganik. Sambil kita membawa buku dicatat. Lebih banyak mana yang terbuang dan yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Akhirnya kita mengetahui ternyata dengan kesadaran lambat laun dari masyarakat ini, dengan dipilah itu lebih banyak yang sudah dipilah, yang anorganik ternyata lebih banyak. Nah, di sini adalah salah satu bahwa ini warga sudah mulai merasakan dan sudah mengerti bahwa inilah memilah sampah kayak seperti ini. Akhirnya dengan seperti itu, jalan beberapa bulan keliling itu, karena memang kita bank sampah sudah mendirikan tapi belum mempunyai tempat wadah sebagai penampungan. Akhirnya timbul di benak saya untuk membuat semacam gudang kecil yang kita jadikan sebagai wadah penampung sampah anorganik. Dari situ kita buka, walaupun hanya dulu cuma ditutupi seng aja. Nah, kemudian dari situlah kita kemas, kita buat bahwa kita adakan mulai bulan besok kita harus mengadakan pembukaan untuk bank sampah berseri RW 06 Ciganjur, yang mana kita buka pada setiap hari Jumat jam 2 kita mulai. Dari situlah kita sampaikan ke edukasi kepada warga, baik secara lisan maupun secara via WA melalui grup-grup. Kita sampaikan juga untuk penimbangan bank sampah. Nah, di situ sehingga berjalanlah lambat laun. Kemudian dari situ setelah udah berjalan beberapa tahun, kita sampaikan pula kepada masyarakat, dalam artian ini tidak cukup sampai di sini. Artinya kita harus menyebar lagi, lebih luas lagi. Sehingga terkumpullah bahwa dalam penimbangan yang kita laksanakan dalam seminggu sekali setiap Jumat itu akan selalu diambil sampah anorganik oleh Satpol LH kecamatan yang dikirim ke bank sampah induk. Dalam 1 bulan itu hampir mencapai kurang lebih, kalau kita ambil rata-ratanya hampir 500 kg. Karena memang dia ada naik rendah. Kadang minggu ini lagi banyak, minggu besok sedikit. Nah, itulah. Kadang-kadang juga bisa mencapai sampai 600 kilo dalam 1 bulan itu. Jadi kalau ambil kita rata-rata sekitar 500 yang kita kirim untuk di bank sampah anorganik ini. Nah, dari situlah kita kembangkan, kita edukasi warga, ini tetap kita pertahankan, kita lanjutkan. Kalau bisa, kita harus mempunyai jaringan. Seperti di RW mana yang belum ada, atau di RT, bahkan kita skup unit sub RT kita buka untuk sebagai salah satu langkah dalam pemeliharaan lingkungan, khususnya dalam pemilahan sampah dan pengolahan sampah. Begitu Mas Aldi.
Baik, Pak Marpudin. Lalu ketika masyarakat atau warga sekitar ini sudah memilah sampah di rumah mereka, begitu Pak Marpudin sudah punya nih dia sampahnya, nah dia bawa nih ke bank sampah. Apa yang terjadi di sana, Pak Marpudin, untuk mereka bisa mendapatkan cuan, Pak? Karena ini sangat penting banget nih, Pak. Jadi alur cerita dari bank sampah ini setelah warga sudah paham bahwa sampah itu bisa menjadi nilai ekonomis, akhirnya warga dengan kita bukanya bank sampah ini berbondong-bondong kalau hari Jumat jam 2 itu kemarin untuk menimbang sampahnya, terutama yang ditimbang yang anorganiknya, yang ditimbang di bawah kemarin. Setelah ditimbang warga tersebut kita kasih buku tabungan dan dicatat berapa yang ditimbang, kita rupiahkan dari timbangan yang dia bawa sampah anorganik itu. Seumpama dia dapat 5 kilo, kita nilaikan dengan rupiah, kita catat tabungan dia. Dan itu pun nggak tertutup buat warga. Kalau memang dia ada keperluan, silakan mau diambil kapan tabungan yang dia mau ambil. Bisa mau diambil 6 bulan, 3 bulan, bahkan hari itu pun kalau memang dia ada keperluan, itu kita uangkan langsung dari warga tersebut. Dan di samping itu pula bahwa dari kegiatan penimbangan bank sampah yang kita lakukan, memang ini dari warga, kita kembalikan ke warga. Walaupun kita di sini ada sedikit mengambil kelebihan, tapi itu kita kembalikan lagi ke warga nanti. Yang mana kita punya program untuk 1 tahun, kita punya program saldo yang ada dari bank sampah itu kita akan belikan sembako, yang mana sembako itu kan kita kembalikan para nasabah. Sebagai rasa tanda terima kasih juga kita bahwa warga ini sudah mau memilah sampahnya dan sudah membawa kemari. Karena memang ini berawal dari warga, kita kembalikan ke warga lagi, gitu Mas. Semakin menarik ya pemirsa. Jadi kalau kita semakin rajin memilah sampah, maka akan semakin banyak saldo kita dan akhirnya juga semakin cuan. Seperti itu ya Pak Marpudin ya. Setuju. Lalu apa nih Pak tantangan yang dihadapi oleh Bank Sampah Berseri Ciganjur dan bagaimana tantangan tersebut dapat ditaklukkan Pak? Baik Mas Adi. Dalam segala hal yang namanya tantangan pasti ada, Mas Aldi. Untuk di bank sampah ini, setelah warga masyarakat sudah berantusias untuk melakukan pemilahan, kemudian sudah memilah dia di rumah masing-masing, memang perlu diketahui bahwa memang kita di wilayah RW 06 ini memang cukup luas, Mas. Luas kita ini mencapai 59,8 hektar. Artinya, seperti yang ada di RT 13, 12, dan 11 termasuk 10 itu jauh kemari. Mungkin hampir 1 kilo dia ke tempat ini. Ada kesulitan oleh warga karena terlalu jauh dia mengantarkan kemari. Bahkan sampai ada juga yang dia sampai 2-3 kali untuk bolak-balik ngambil sampahnya itu. Alhamdulillah di sebagian untuk yang di wilayah RT 12, 13, 9, dan 10 kita ada pos lansia di sana. Akhirnya pos lansia sebagai buka untuk cabang kita yang di sana menampung. Setelah ditampung sama dari pengelola ibu-ibu dari pos lansia, minta bantuan saya oleh kasih ex bank kelurahan untuk minta sarana transportasi pada khususnya para petugas PPSU ini yang mengambil sampah dari yang sudah tertampung di pos lansia itu yang dibawa untuk ditimbang di bank sampah berseri ini. Dan itu pun memang kendala juga, termasuk ada sebagian warga yang jauh antara dari pos lansia mau ke sini pun memang terlalu jauh.
bukan nggak mau dia. Sebetulnya dia sudah berinisiatif, sudah memilah karena memang terlalu jangkauan yang kemari. Nah, inilah kendala kita. Saya mau jemput, kita belum punya armada. Barangkali kalau kita punya armada, inilah kemudahan kita buat menjemput yang ada di warga. Yang mana nanti itu kita bisa sampaikan kepada para RT untuk ditampung di tempat setiap RT masing-masing. Kita bisa mengambil di tempat RT tersebut. Kalau memang kita sudah ada germornya itu atau gerobak sampah minimal ya satu lah sebagai operasional kita buat mempermudah warga, mengingat warga sudah berantusias, sudah mau melaksanakan. Sebagai kita sini pengelola sampah nggak bisa mengambilnya karena memang terkendala dengan armada tadi. Ya beruntung ya alhamdulillah saya cukup banyak terima kasih kepada Ibu Kasih Eksbang Kelurahan Ciganjur, Ibu Wulan beserta teman-teman dari PPSU yang selalu aktif membantu kami baik dalam pembuatan bank sampah ini, dibantu sama beliau, bahkan untuk penjemputan sampah yang ada di bank lansia yang akan ditimbang di bank sampah berseri ini. Begitu Mas Aldi. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan penanggung jawab Bank Sampah Berseri Ciganjur, Marpudin. Pak Marpudin, saya ingin bertanya tentang hal yang lain lagi nih Pak. Sebagai warga negara atau sebagai warga Jakarta, bagaimana Bapak melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik saat ini di Jakarta Pak? Baik Mas Adi, alhamdulillah kita di Jakarta ya khususnya di Ciganjur ini beberapa kali dalam pendampingan warga dalam pengurusan baik itu pengurusan UMKM, pengurusan mengenai perizinan mendirikan bangunan itu sudah ada kemudahan. Apalagi sekarang yang kita ketahui ya Mas Aldi bahwa sekarang dengan adanya Ajib ini antar jemput izin bermotor, apabila kita menginginkan seperti perizinan yang saya sampaikan tadi, ya seperti buat mendirikan UMKM, mendirikan perizinan bangunan dan lain sebagainya, sudah ada kemudahan. Apabila kita mau mengurus hal tersebut, petugas sudah datang ke tempat kita dengan menggunakan motor, diambil berkasnya. Setelah itu berkas kita serahkan, dibawa sama petugas tersebut, dan itu setelah udah selesai bahkan diantar kembali
diantar, apabila udah selesai diantar ke tempat kita. Itulah salah satu keistimewaan sekarang yang barangkali ya memang sudah canggih semua. Jadi segala pelayanan apapun dimudahkan. Terutama di Jakarta ini, terus terang dengan pelayanan PTSP yang ada antar jemput izin bermotor tersebut, kami bangga dan kami terima kasih sehingga warga kami ini mudah dalam pengurusan dalam perizinan. Itu Mas Aldi. Terima kasih Pak Marpudin. Tuh kan pemirsa, urus izin di Jakarta, diajipin aja. Setuju ya Pak Marpudin ya? Sependapat saya dengan Mas Aldi. Lalu apa nih Pak rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Marpudin dan warga sekitar terkait dengan pengembangan bank sampah berseri Ciganjur? Kebetulan memang kita sudah mempunyai program bersama bapak-bapak ini khususnya, yang mana kita tampilkan juga sebagai penggiat di lingkungan mengenai pengurangan sampah ini. Sudah kita rapat 2 kali rapat untuk prospek ke depan supaya ini kita ada kemajuan, ada peningkatan. Kebetulan gini Mas Aldi, kita ini ada punya mesin pencacah. Kebetulan ini dapat hibah juga ini saya. Hibah dari teman sesama penggiat bank sampah yang kebetulan dia sudah mempunyai ada beberapa 2 mesin pencacah dan mesin ini tidak terpakai sehingga dihibahkan kepada kami, dan ini pun akan kita gunakan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka lahan di sebelah yang mana kita jadikan gudang sebagai pencacah ini. Kita akan fungsikan mesin pencacah. Kemudian setelah kita cacah, kita akan proses berikutnya ini kita lagi memerlukan mesin press. Kita lagi memerlukan mesin press untuk plastik yang kita udah cacah ini akan kita press. Kita kemas sedemikian mungkin. Dan di samping itu juga kita ketahui bahwa memang di bank sampah ini selain dari sampah anorganik yang kita terima, kita menerima juga di sini minyak jelantah. Dan insya Allah nanti kita akan juga buka sini sebagai penampung minyak jelantah. Yang mana itu minyak jelantah tersebut yang mana akan kita kirim yang dikelola untuk dijadikan bahan biosolar. Dan inilah salah satu kita akan menjadi pengepul insya Allah nih. Mudah-mudahan ini terrealisasi. Kita rencana dalam waktu dekat kita akan buka lahan tersebut nih yang ada di sebelah saya ini. Akan kita kelola dalam pengemasan pembenahan lingkungan, tentunya dalam pengurangan sampah yang ada di Jakarta, khususnya yang ada di Ciganjur ini. Mohon maaf buat pemirsa layanan Jakarta On TV kalau agak terganggu, mengingat emang ini posisi di pinggir jalan, jadi lalu lalang kendaraan. Di samping itu juga memang kebetulan lagi penggiat bank sampah lagi kumpul di sini semua karena persiapan besok kita mau ada bersih-bersih bank sampah. Setelah ini bank sampah diangkat, jadi kita ada bersih-bersih lagi dan penataan. Sekali lagi buat pemirsa layanan Jakarta On TV, mohon maaf sekali lagi. Justru itu yang bikin percakapan kita hari ini semakin keren Pak, karena ada background alami Pak. Wah, di situ banyak ibu-ibu, jadi saya ingin menyapa ibu-ibu yang ada di sana nih Pak. Halo ibu-ibu, sehat dan semangat selalu ya. Baik Pak Marpudin, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus mewujudkan sadar sampah untuk menjaga keasrian bumi? Silakan Pak Marpudin. Tentunya buat masyarakat Jakarta, khususnya para pemirsa layanan Jakarta On TV di mana saja berada, kita harus tetap semangat, harus tetap mengedukasi semua warga, karena dari mana kita, dari mana asal kita ada di Jakarta, itulah Jakarta jadi milik kita.
Artinya ini perlu kita jaga, perlu kita rawat untuk kebersamaan kita semua. Dan muka bumi ini insya Allah akan tetap asri dan nyaman dengan kita mewujudkan sadar sampah yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang mana beliau tidak henti-hentinya buat mengedukasi seluruh warga Jakarta untuk selalu sadar sampah. Dan ini semangat dari kita semua warga Jakarta, tetap selalu rajin dan tentunya giat dalam pemilahan-pemilahan bank sampah supaya kita terbebas dari sampah, khususnya warga Jakarta yang ada di Ciganjur ini khususnya. Amin. Jakarta bebas sampah. Luar biasa Pak Marpudin. Pak Marpudin, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Pak. Baik Mas Aldi, sama-sama saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mau diwawancarai, sekaligus kepada layanan Jakarta On TV dan juga pemirsa dimanapun saja berada. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para pemirsa, dan juga bermanfaat untuk lingkungan dan juga bermanfaat untuk orang banyak, khususnya yang ada di Jakarta ini. Dan dari saya, Bapak Marpudin dari Bank Sampah Berseri RW 06 mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Warisan yang paling berharga adalah keasrian bumi. Mewujudkan sadar sampah merupakan cara kita untuk menyelamatkan seluruh alam semesta dan bukti bahwa kita adalah bangsa yang maju. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkanku menangis. Bodohnya ku mengharapmu, jelas sudah tak kau pedulikan cintaku. Mestinya telah ku sadari betapa perih cinta tanpa balasmu. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukaiku. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta, namun ku relakan diri jika hanya setengah hati kau sejukkan jiwa ini. Ku hanya terus berharap satu hari kau mampu sadari tiada yang pernah mengerti sepertiku setulus hati mencintamu. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta, namun
mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.